Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dalam kesempatan hari ini Allah masih memberikan banyak sekali kebaikan untuk diri kita. Dalam kesempatan hari ini Allah masih banyak memberikan kenikmatan kepada diri kita. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kebaikan yang masih Allah titipkan. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai kenikmatan yang masih Allah mudahkan. Yang jika seandainya kita bersyukur kepada Allah, sungguh Allah akan semakin menambahkan nikmat tersebut atas diri kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in, dan kepada segenap kaum muslimin hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk bagian dari Asma'ul Husna, termasuk bagian dari nama-nama Allah yang agung dan sifat-sifat Allah yang mulia, bahwa Allah Azza wa Jalla mensifati bagi dirinya di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki nama Al-Wahid dan Allah memiliki nama Al-Ahad. Allah adalah zat yang Maha Esa. Allah adalah zat yang Maha Tunggal. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahid dan Al-Ahad diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya nama Allah Al-Ahad, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ikhlas. Yang surat Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan yang sangat agung sekali. Rasulullah SAW sampai menyebutkan, innaha la ta'dilu sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Karena para ulama menyebutkan Al-Quran isinya secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga dari Al-Quran bicara masalah At-Tauhid dan Aqidah. Sepertiga Al-Quran yang kedua bicara masalah kisah-kisah dari umat-umat terdahulu. Dan sepertiga dari Al-Quran berbicara masalah hukum-hukum syariat. Dan surat Al-Ikhlas seluruhnya dari awal sampai akhir bicara masalah At-Tauhid dan Aqidah. Semuanya mengandung pemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan nama-nama Allah yang agung dan nama-nama Allah yang mulia. Surat Al-Ikhlas ini turun ketika orang-orang musyrikin di kota Mekah menyebutkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sifatilah Tuhan kamu kepada kami. Wahai Muhammad, sifatilah Tuhan kamu kepada kami. Maka pada saat itulah turun firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ikhlas, sekaligus meneguhkan di dalamnya bahwa sesungguhnya tidaklah sesuatu layak dikatakan Tuhan dan diibadahi kecuali harus terpenuhi 4 syarat sekaligus. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allahu Ahad. Sifat yang pertama, sesuatu layak dikatakan sebagai Tuhan kalau sesuatu tersebut adalah bersifat Maha Esa, Maha Tunggal, tidak berbilang. Tuhan harus Maha Esa, Tuhan harus Maha Tunggal, Tuhan tidak boleh berbilang. Karena sesungguhnya kemahaesaan Tuhan menunjukkan atas keagungan Tuhan itu sendiri. Menunjukkan akan Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun juga. Maka Allah menyebutkan, Qul ya Muhammad, Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa. Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menyebutkan 4 sifat yang harus terpenuhi pada diri sesuatu jika sesuatu itu mau dikatakan sebagai Tuhan. Allah menyebutkan sifat pertama, Tuhan itu harus Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Allahus Samad. Allah itu berdiri sendiri. Tuhan itu harus berdiri sendiri. Tidak membutuhkan siapapun juga. Bahkan segala sesuatu pasti membutuhkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan siapapun juga. Maka Allahus Samad. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak diperanakkan dan Tuhan itu tidak punya anak.
Kita bisa bayangkan kalau Tuhan itu memiliki orang tua dan punya anak, tentunya Tuhan itu tidak lagi Maha Esa. Tuhan itu berbilang. Tuhan itu tidak lagi Maha Tunggal. Kemudian yang keempat, Allah menyebutkan sifat dari Tuhan adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama Allah Al-Ahad menunjukkan atas kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang Maha Tunggal. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang serupa dengan Allah secara zatnya. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang serupa dengan Allah dari sisi sifatnya. Tidak ada yang setara dengan Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla dari sisi perbuatannya. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluknya. Maka kalau kita sudah memahami bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa secara zatnya, Tuhan yang Maha Esa secara sifatnya, Tuhan yang Maha Esa secara perbuatannya, konsekuensi logis dari itu semua adalah kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kita tidak lagi mensekutukan Allah dengan apapun juga. Kita tidak lagi mensekutukan Allah dengan jabatan kita, dengan harta kita. Kita tidak lagi mensekutukan Allah dengan pekerjaan kita. Kita tidak lagi mempersekutukan Allah dengan jimat-jimat yang kita pelihara. Kita tidak lagi mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan Tuhan-Tuhan yang disembah di luar sana. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Tunggal. Dan Allah menyebut namanya Al-Ahad di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian termasuk bagian dari Asma'ul Husna adalah Allah memiliki nama dan sifat Al-Wahid. Dan nama Allah Al-Wahid disebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim. Menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menyebutkan nama Al-Wahid di banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim untuk menekankan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Untuk menetapkan tauhid dan menolak berbagai bentuk kesyirikan. Maka bisa kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah menyebut nama Al-Wahid di banyak sekali tempat, di banyak sekali ayat. Yang pertama adalah Allah menyebut nama Al-Wahid dalam konteks kewajiban kita untuk ikhlas menjalankan agama Allah. Di dalam surat As-Sad, Allah menyebutkan, di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Dan Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu. Allah menyebut namanya Al-Wahid, La ilaha illahu, untuk menekankan kewajiban kita untuk menjalankan agama ini secara ikhlas, menjadikan Allah sebagai muara kita dalam beribadah kepadanya, menjadikan Allah sebagai muara dalam segala bentuk aktivitas dan ibadah kita. Kita jadikan salat kita hanya untuk Allah. Kita jadikan sesembelihan kita hanya untuk Allah. Kita jadikan hidup kita hanya untuk Allah. Kita jadikan mati kita hanya untuk Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, terkadang Allah menyebutkan nama Al-Wahid untuk menekankan kewajiban kita dalam rangka menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim nama Al-Wahid dalam konteks bahwa sesungguhnya inti dakwah para nabi, inti dakwah para rasul, dan inti dari risalah yang Allah turunkan adalah mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
Ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus kepada para nabi dan para rasul agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Semua para nabi, semua para rasul membawa misi ajaran yang sama, membawa misi risalah yang sama, yaitu mengajak mereka hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan Allah menyebut nama Al-Wahid terkadang dalam konteks untuk menjelaskan inti ajaran para nabi, inti ajaran para rasul, dan pokok utama risalah yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul, katakanlah wahai Muhammad, Innama ana basyaru mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Akan tapi aku diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Al-Wahid. Bahwa Allah adalah Maha Esa. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada kaumnya. Dan ini adalah inti ajaran para nabi. Ini inti adalah ajaran para rasul. Mengajak manusia hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah azza wa jalla menyebut nama Wahid. Allah itu Wahid, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tunggal dalam konteks seruan untuk berserah diri hanya kepada Allah. Menyeru manusia hanya untuk berserah diri kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah. Seberat apapun masalah kita, kalau kita sandarkan kepada Allah, masalah itu menjadi ringan dengan izinnya. Seberat apapun problema yang kita dapatkan, kalau kita sandarkan kepada Allah, maka solusinya akan terasa dekat. Seperti apapun kesedihan kita, kalau kita sandarkan kepada Allah, maka sesungguhnya jalan keluar akan segera Allah munculkan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka terkadang Allah menyebut nama Wahid, nama Allah yang agung dan mulia ini untuk menekankan kepada hamba-hambanya bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita bersandar. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj, dalam firman-Nya, wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Dan hanya kepada Allah lah kalian berserah diri. Hanya kepada Allah lah kalian bersandar. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang juga Allah menyebut namanya yang agung dan nama yang mulia. Allah itu Wahid. Dalam konteks untuk mensucikan diri Allah. Dari segala bentuk prasangka-prasangka manusia bahwa Allah memiliki anak. Kita tahu orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwa para malaikat adalah banatullah, anak perempuannya Allah. Sungguh itu semua persangkaan yang tidak berdasar sama sekali. Allah adalah zat yang maha suci. Allah tidak memiliki anak. Dan Allah ingin membantah persangkaan-persangkaan orang-orang Yahudi, persangkaan orang Nasrani, dan persangkaan kaum musyrikin di dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quranul Karim dengan menggunakan nama Allah yang agung yaitu Wahid. Allah Azza wa Jalla menyebutkan laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga. Orang yang meyakini adanya keyakinan Trinitas. Sungguh mereka telah sesat dan menyesatkan. Mereka telah keluar dari ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka Allah tegaskan, laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa
ilahun wahid. Dan tidaklah Allah adalah Tuhan yang berhak disembah selain Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang wahid, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang tunggal. Maka terkadang Allah menyebut nama Al-Wahid untuk menegaskan dan membantah keyakinan dan prasangka dari orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Dan terkadang Allah menyebutkan namanya Al-Wahid dalam konteks menolak akidah kaum musyrikin. Orang-orang musyrik memiliki akidah yang batil, akidah yang rusak. Mereka menyembah banyak Tuhan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar mereka hanya menyembah Allah Azza wa Jalla semata. Maka Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am, "A'innakum latashhaduna anna ma'allahi ilahan akhar?" Apakah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Maka Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, "Qul la ashhad." Katakan wahai Nabi, la ashhad, aku tidak akan bersaksi, aku tidak dapat bersaksi bahwa ada Tuhan di luar sana selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innama huwa ilahun wahid. Katakanlah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang Maha Tunggal. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Setiap jiwa yang lurus, setiap fitrah yang masih lurus akan mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu. Maka kalau kita melihat bagaimana dulu founding father bangsa kita, bangsa Indonesia, ketika merumuskan kesepakatan yang tertuang dalam butir-butir Pancasila, mereka menjadikan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan untuk menyembah satu Tuhan saja, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena keesaan Tuhan menunjukkan akan kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membutuhkan siapapun juga. Tetapi sebaliknya seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah menyebutkan namanya yang mulia Al-Wahid untuk menjelaskan keagungan dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'min, dalam peristiwa dibangkitkannya manusia pada hari kiamat nanti. Allah menyebutkan yaumahum barizun, pada hari di mana mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat semua manusia berkumpul dan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah bertanya kepada mereka, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Maka mereka pun mengatakan, lillahil wahidul qahhar, kekuasaan adalah milik Allah Al-Wahid, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Allah yang Al-Qahhar, yang Maha mengalahkan. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla terkadang menyebut namanya Al-Wahid untuk menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan keagungan Allah, kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang lain di surat Ibrahim, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, ketika hari kiamat Allah mengganti bumi dan mengganti langit dengan bumi dan langit yang berbeda. Dengan bumi dan langit yang baru. Digantikan dengan yang lain. Maka kemudian وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ, dan mereka dibangkitkan. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah yang Al-Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Tunggal dan Allah yang Maha Perkasa. Allah yang Maha mengalahkan. Itulah beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim Allah mengulang-ulang namanya Al-Wahid untuk menunjukkan atas banyak kemuliaan dan banyak keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah Al-Wahid, nama Allah Al-Ahad
menunjukkan atas keesaan Allah dari sisi zatnya, keesaan Allah dari sisi sifatnya, keesaan Allah dari sisi perbuatannya, dan itu menunjukkan seluruh kesempurnaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam nama Allah Al-Wahid, di dalam nama Allah Al-Ahad, terkandung beberapa makna, terkandung beberapa konsekuensi yang harus kita pahami. Di antara makna yang terkandung dari nama Allah Al-Wahid dan Ahad adalah bahwa sesungguhnya kedua nama ini menafikan kesamaan, keserupaan, sekutu, dan tandingan bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk aspeknya. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Tunggal. Maka beberapa kali di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah juga menyebutkan di ayat yang lain, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, menegaskan, laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah Al-Wahid dan Ahad menunjukkan bahwa Allah tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah, tidak ada yang bisa menandingi Allah dalam segala bentuk aspeknya. Kemudian yang kedua, pada nama Allah Al-Wahid dan Ahad terdapat sebuah konsekuensi bahwa sesungguhnya nama Allah Al-Wahid dan Ahad ini membatalkan segala bentuk takyif, segala bentuk penyerupaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil bagi diri kita untuk mengetahui bagaimana sifat Allah yang hakikatnya. Karena sesungguhnya tidak mungkin akal kita yang terbatas ini menggapai hakikat tentang sifat Allah secara terperinci. Karena kita tidak pernah melihat Allah di dunia. Bagaimana mungkin kita akan mensifati Allah? Akal kita tidak akan mungkin bisa menjangkau kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin kita akan menggambarkan Allah dengan akal kita? Kita hanya bisa mengenal Allah dengan dua jalan. Yang pertama adalah apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan apa yang telah disifati oleh Rasulullah SAW dalam teks-teks hadis beliau SAW. Hanya dua jalan ini saja. Dengan akal tidak mungkin bagi kita untuk menggapai Allah dengan akal kita. Dengan ilusi dan hayalan kita lebih tidak mungkin lagi. Walillahi masalul a'la. Bagi Allah permisalan yang paling tinggi. Kalau kita melihat ada sesuatu yang sempurna di mata kita, Allah lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Maka sangat tidak mungkin bagi kita menggambarkan diri Allah. Sangat tidak mungkin bagi kita menggambarkan bagaimana tata cara Allah dalam bertindak dan bertingkah laku. Bagaimana istiwanya Allah, bagaimana duduknya Allah, bagaimana kemudian turunnya Allah dari langit menuju ke bumi. Sangat tidak mungkin bagi kita untuk menggambarkan itu semua atas diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama Allah Al-Wahid dan nama Allah Al-Ahad di dalamnya menetapkan seluruh sifat yang sempurna hanya milik Allah. Karena Allah adalah zat yang maha memiliki kesempurnaan yang bersifat mutlak. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan yang bersifat mutlak. Dan nama Allah Al-Wahid, nama Allah Al-Ahad, di dalamnya menunjukkan bahwa setiap sifat yang dimiliki Allah adalah sifat yang paling agung. Setiap sifat yang dimiliki oleh Allah adalah sifat yang paling mulia. Karena tidak ada sesuatu apapun juga yang bisa menandingi Allah, menyamai Allah dari sisi zatnya. Tidak ada yang menyamai Allah dari sisi sifatnya. Tidak ada yang menyamai Allah dari sisi perbuatannya. Dan sifat Allah adalah yang paling agung, yang paling mulia. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu kesudahannya segala sesuatu. Jadi puncak segala sesuatu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
Manusia bisa mendengar. Manusia bisa menciptakan alat yang bisa mendengarkan sesuatu hingga ribuan kilo jaraknya. Tetapi pendengaran Allah adalah puncak dari segala pendengaran. Manusia bisa melihat. Manusia bisa menciptakan alat yang bisa mengamati sesuatu dari jarak ribuan kilometer. Tetapi penglihatan Allah adalah puncak dari segala bentuk penglihatan. Ilmunya Allah adalah puncak dari segala bentuk ilmu. Jadi Allah memiliki sifat yang paling agung dan paling mulia. Kemudian dari nama Allah Al-Wahid dan Ahad ini, di dalamnya terkandung konsekuensi bahwa Allah itu tersucikan dari segala bentuk aib. Allah tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Allah tersucikan dari segala bentuk kelemahan. Karena kelemahan, kekurangan adalah milik makhluk. Sedangkan Al-Khaliq adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, zat yang maha mulia. Dan itu semua ditunjukkan dalam nama Allah Al-Wahid, Al-Ahad, untuk menunjukkan bahwa Allah terbebas dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk aib, segala bentuk kelemahan. Kelemahan, kekurangan, dan aib adalah milik makhluk, bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam nama Allah Al-Wahid dan Ahad, terkandung di dalamnya bahwa kita wajib meyakini dengan hati kita akan keesaan Allah. Allah adalah Maha Esa. Allah adalah Maha Tunggal. Karena Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Selain meyakini dalam hati, kita wajib mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki keesaan dalam hal penciptaan. Allah lah yang memiliki keesaan dalam hal menghidupkan. Allah yang memiliki keesaan dalam hal menciptakan bumi dan alam semesta ini. Allah adalah yang memiliki keesaan dalam hal memberikan rezeki pada semua makhluknya. Maka konsekuensi logis dari itu semua adalah kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kita meninggalkan seluruh sesembahan yang kita sembah selama ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada nama Allah Azza wa Jalla Al-Wahid dan Ahad, terkandung di dalamnya bantahan kepada orang-orang kaum musyrikin yang tidak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka melakukan berbagai hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Mereka membanding-bandingkan Allah dengan makhluknya. Mereka menggambarkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh, apa yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk kekurang ajaran diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Al-Ahad. Allah adalah Al-Wahid. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang Maha Tunggal. Maka konsekuensi dari itu semua adalah kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kita tinggalkan seluruh sesembahan yang kita sembah selama ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk bersandar. Kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk meminta. Kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk bertawakal. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Hanya kepada Allah kita bersandar. Hanya kepada Allah kita meminta. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Karena Allah lah yang mengatur berbagai bentuk kebaikan untuk diri kita. Karena Allah lah yang bisa menghilangkan kemadaratan dan mencegah datangnya keburukan atas diri kita. Maka kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran jiwa kita, sandaran hati kita. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nama Allah Al-Wahid dan nama Allah Al-Ahad sebagai pengingat bagi diri kita untuk senantiasa menjaga tauhid kita, agar tauhid kita tidak tercampuri dengan segala bentuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kesyirikan adalah dosa yang paling besar di mata Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha
la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa lain selain kesyirikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari perbuatan kesyirikan dan senantiasa menerangi jiwa kita dan hati kita dengan cahaya tauhid dan cahaya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.